Kita memperdalami ilmu tajwid seperti yang kemarin kita membahas tentang pendalaman daripada makhrajul huruf serta ikhfa. Salah satunya adalah di mana membahas hukum nun sukun atau tanwin. Dalam ikhfa kemarin sudah disampaikan bahwa ikhfa itu hurufnya 15. Dari 15 tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Kalau dilihat dari sisi bagian daripada ikhfa itu sendiri. Di mana yang pertama ikhfa itu yakni ikhfa hakiki wal aqrab. Hurufnya 3. Ta, to, dal. Ingat, setiap menemukan nun sukun atau tanwin, mana tanwin itu? An bunyinya, in, un, itu tanwin. Mana nun sukun? Nun yang tidak harokat. Harokat apa? Harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Pokoknya nun itu nun paeh, nun mati, nun sukun. Ya, paeh itu kalau orang Banten, kalau orang Sunda mah nun orang Betawi nun mati, ya. Nun mati, nun sukun, ya. Orang Sunda mah nun sukun, orang Banten mah nun paeh. Ya, Betawi nun mati. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 3 tadi, bisa bertemu dengan ta, bisa bertemu dengan to, dengan dal, maka sifatnya atau bunyinya itu jangan eng, tapi mendekati huruf n. Contoh seperti nun sukun bertemu dengan to, yang tiku, jangan dibaca yang tiku atau yang tiku, tapi dibacanya mendekati huruf n, yang tiku, yang tiku, tiku. Itu. Sini ada. Kemarin sudah dibahas, ya. Kemudian yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, po, ta. Nah, bertemu dengan ta. Bertemu dengan ta, kemarin contohnya di sini, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, mana? Kemarin sudah dibahas, yakni ing, waman taba. Nah, kalau di sini di buku halaman 41, 3 baris dari bawah ujung. Waman taba. Jangan dibaca wamang taba. Awas. Juga jangan dibaca waman taba, tapi dibacanya nunnya itu hanya mendekati huruf n. Sifatnya mendekati, awas. Karena sejatinya tadi sesuai dengan definisi ikhfa akrob. Akrob itu dekat. Dekat apanya? Mendekati huruf n. Waman taba, jangan persis waman. Dah bukan idhar. Kalau idhar itu adalah jelas. Ini mah kan berbicara ikhfa. Ya. Ikhfa itu artinya adalah samar. Ya. Samar, disamarkan. Nah, cara menyamarkannya ini, cara mendengungkannya ini tidak sama, mana tergantung huruf yang di depannya. Pokoknya patokannya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, bertemu huruf dengan huruf to, bertemu dengan huruf dal, berarti itu namanya ikhfa hakiki wal aqrab. Aqrab itu adalah dekat, dekat dengan pengucapan huruf n, mendekati. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi ada man dalladzi yashfa'u indahu, bukan indahu, awas. Man dalladzi yashfa'u indahu, indahu, bukan indahu, bukan. Ya, indahu. Kalau yang sejatinya enggak pernah ngaji tajwid, pasti membacanya ing. Kau coba perhatikan. Ya.
Tapi kita pun juga jangan mentang-mentang selalu belajar tajwid di samping kiri kanan kita baca ing, weh salah, bukan ing, gue yang bener mah, nggak begitu, ya. Biarkan yang lain, tapi paling tidak ajak, tahu nggak? Padahal kita tahu akan mengkoreksi dia dengan cara yang baik aja, bijak. Tahu nggak di Taibin? Taibin tahu nggak di mana? Ada tuh Taibin, ada pengajian, tuh. Habis pengajian, bakso. Habis pengajian, makan. Serius? Yuk kita coba. Padahal dengan secara tidak langsung mengkritik hal halus, ajak dia untuk ngaji bersama. Gak perlu di sini ditunjukin, bukan di Taibin misalkan, mau nunjukin di At-Taqwa misalkan, gitu aja. Tahu nggak? Itu di At-Taqwa luar biasa itu pengajiannya, dengan saking luar biasa jamaah banyak, udah gitu makan sate beresnya dan sebagainya. Oh iya, serius. Ya, padahal pada dasarnya pengen memperbaiki, tapi secara halus gitu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh apa? Nggak boleh menyakiti orang lain. Dalam hadisnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil barang siapa yang mencintai dirinya, man yuhibbu li nafsik ma yuhibbu barang siapa yang mencintai dirinya, berarti pada intinya tidak boleh menyakiti orang lain, ya. Dengan cara apa? Kalaupun kita mau mengkoreksi, koreksinya jangan di tempat umum, ya. Panggil yang baik, yang bijak. Kita belajar tajwid yuk sama-sama gitu. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga, dari akrob itu selain ta, to, yakni dal. Yashfa'u indahu, bukan ing tapi in, mendekati huruf n. Kemudian berikutnya ihfa hakiki wal ab'ad, ya. Ab'ad itu adalah jauh, di mana ba'id, jauh banget ab'ad itu, ya. Makanya dalam sholat duha doanya apa? Wa in kana ba'idan faqarribhu. Ba'id itu jauh. Wa in kana ba'idan faqarribhu, ya Allah, seandainya rezeki kami jauh, faqarribhu, deketin. Tadi teh aqrab, qarribhu, ya. Faqarribhu, deketin. Jauh rezeki kami, ya Rabb, deketin. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, seandainya rezeki kami sulit, mudahkan. Wa in kana qalilan fakatsirhu, seandainya rezeki kami ini sedikit, fakatsirhu, banyakin ya Rabb. Tuh, minta sama Allah. Udah banyakin ilmu, banyakin harta, banyakin segalanya. Wa in kana haraman fatahhirhu, seandainya rezeki yang kami dapatkan ini adalah bersumber dari yang haram, fatahhirhu, sucikan ya Rabb, halalkan ya Rabb. Tuh, minta sama Allah tuh, Pak Doni, tiap hari. Boleh kita seorang driver ketika waktu tepat jam 9 mampir ke masjid. Gak perlu banyak-banyak, 2 rakaat. Khairul amal adwamuha wa in qalla, Nabi sampaikan. Ingetin tuh sama kita melalui hadis tersebut. Amal yang baik itu bukan sekaligus dibaca ataupun sekaligus dilaksanakan. Kalau sholat misalkan 100 rakaat kemudian setahun kagak sholat, bukan. Akan tetapi termasuk baca Quran pun juga, sehari 30 juz, 2 bulan kagak baca, bukan begitu. Nabi sampaikan khairul amal adwamuha wa in qalla, tahukah kalian sebaik-baiknya amal yang aku cintai itu adalah sedikit tapi kontinu, rutin, tiap hari 2 rakaat atau 4 rakaat, tiap hari 2 rakaat, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat. Jadi 6. Selesai doa sama Allah. Gak ngerti dengan bahasa Arab, kata Mas Doni. Gak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya Rob, dengan wasilah dan barokah daripada pelaksanaan sholat duha ini, sholat hajat, dengan sholat taubat ini, mudahkan segala urusan kami ya Rob. Minta sama Allah. Pasti nangis tuh. Udah gitu, langsung jalan. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran,
Jum'ati yaumil qiyamah alladzina amanu ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fantashiru fil ard. Berjalan di atas muka bumi ini. Jangan nunggu ini aja, jangan nunggu rezeki datang ke atas sejadah, jangan. Habis doa langsung berjalan cari nafkah. Tak, langsung bismillah. Jalan aja. Burung aja nggak tahu dia akan dapat rezeki tapi bisa mengenyangkan perutnya, betul nggak? Bisa ngasih makan anaknya, padahal itu apalagi kita yang dikasih akal sama Allah. Jangan berpangku tangan cuman doa doang di masjid, jangan. Ya, sambil ikhtiar berdoa kasab, ya. Profesi apapun yang kita lakukan setiap hari awali dengan doa. Jangan lupa tuh. Doa dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Mau berangkat, doa dulu. Selesai berangkat perjalanan, masih aja Allah belum kasih jalan yang terbaik, doa. Habis doa, alhamdulillah Allah kasih jalan. Doa lagi. Itu terus. Ya. Ba'idan itu jauh, ba'id. Allahumma in kana ba'idan faqurribhu, ya Allah, rezeki kami jauh, deketin ya Rabb. Itu mana dari duha? Memaksa sama Allah. Padahal pada dasarnya rezeki sudah diatur sama Allah, sudah ditentukan pada 4 bulan kandungan itu. Sudah ditentukan rezeki Pak Dodi sekian, rezeki Pak Roni sekian, rezeki Dr. Andes, Syekh Ayub sekian. Allah tuh udah ditentukan tuh. Udah ditentukan sama Allah. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar tuh. Memaksimalkan ikhtiar kita dengan kasab kita apa? Fantashiru fil ardi. Berjalan di atas muka bumi ini, jangan diam doang. Fantashiru fil ardi. Berjalan di atas muka bumi ini. Insya Allah kali aja pas lagi jalan, tiba-tiba ketemu teman. Ya, sana yuk, pasar. Apain? Biasa nyari bubur. Oh, alhamdulillah, rezeki itu. Ketemu di sana, pas di jalan. Pulang dari Pulang dari ditraktir teman. Sampai rumah, sudah ada teman nunggu mau bayar utang. Alhamdulillah. Nah itu rezeki mah udah pasti ada. Diatur sama Allah. Gak perlu ngoyo harus kita, hari ini belum dapat ini. Gak perlu. Iya. Lanjut. Jadi yang termasuk ihfa hakiki wal abad 2, qaf dan kaf. Was-samaa'i dzatil buruj. Pelan-pelan aja bacanya. Pelan itu bukan berarti harus suaranya pelan, bukan.